Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Rama. Ya, inilah Rama dengan pakaian kesatrianya. Ya, silakan, ayo Rama, sini Rama, sini ya, di sini. Ya, selamat datang Rama, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Tepuk tangan sekali lagi. Sebelah sini. Silakan. Emang gelap. Oke, tepuk tangan untuk Rama. Terima kasih. Silakan Rama. Oke, Ibu silakan duduk. Kita duduk sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Saya juga mau duduk di bawah nih untuk mau ikuti Rama biar enak nih. Biar Rama sendiri yang jadi raja di situ kan? Baik. Ya, kita di karpet aja Bapak Ibu. Kita di karpet aja, ya. Ya, Ngeriung aja kita. Supaya hemat energi karena nggak ada musuh-musuh saya, jadi saya matikan dulu senjata ini. Matikan dulu, ya. Wih. Luar biasa, nanti Rama akan cerita bagaimana dia membuat senjata ini, memesan senjata ini. Saya hanya ingin mengantarkan diskusi kita yang singkat ini. Rama ini adalah pemenang kedua Kick Andy Award tahun 2010. Dan dia sekarang sudah menjadi motivator ya. Saya sampaikan kepada Ibu Panitia, sebenarnya kalau bukan saya mengundang mahal dia ini ya. Nah, tapi untuk kita ya ada kompromi lah ya Rama ya. Oke, saya tidak ingin panjang lebar. Saya ingin mendengarkan motivasi-motivasi dari Rama karena selalu setiap saya ketemu dengan dia, saya pun ikut termotivasi. Jadi tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya pun akan selalu termotivasi oleh orang-orang istimewa seperti Pak Sidik dan Rama ini. Rama, it's your time. Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali ingin komplain karena katanya di sini ruangannya bagus dan canggih, tapi waktu saya masuk gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa. Dan memang itulah yang terjadi pada kehidupan saya. Ternyata bukan ruangannya yang salah, tapi bukan juga saya yang salah. Berarti yang salah siapa nih? Ya nggak ada yang salah ya. Karena memang inilah yang sudah Allah berikan kepada saya dalam kehidupan saya. Nah mungkin tadi Bapak Ibu sudah ketemu dengan Pak Sidik dan saat ini juga ketemu dengan saya dan juga Pak Walnek. Mungkin yang ada di hadapan Bapak Ibu ini bukanlah trainer-trainer yang sukses atau banyak uangnya di mana-mana perusahaannya ya, apalagi saya ya nggak ada apa-apa. Karena saya pribadi memang saya tidak mau saya banyak uang tapi saya tidak bahagia. Yang saya mau, saya bahagia karena banyak uang. Saya lahir di Semarang Bu, tanggal 3 Februari tahun 1981. Nah di sini saya mau kasih dua entry yang mungkin bisa kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pasti pernah mengalami yang namanya stres. Ah pasti ya, kan uangnya nggak keluar gitu kan ya. Terus anaknya di rumah ngambek, apalagi Pak stresnya ya, macet yang gajian, bosnya marah terus ya. Ya itu adalah masalah yang sering kita alami. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu ketika bekerja ini atau hidup ini pasti punya interest. Contohnya interest apa? Wah, bosnya bakal ngasih bonus nih. Nah, apalagi interestnya nih, anak saya ranking ya, naik kelas dengan nilai yang bagus ya, interest. Jadi Bapak Ibu memang dalam kehidupan kita ini kita dihadapkan yang namanya dengan stres dan interest. Begitu juga saya. Nah sebelum saya mau lanjut, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan saya, nah kalau Bapak Ibu kan matanya sempurna nih, bisa melihat saya, bisa melihat Pak Walnek, bisa melihat wajah kedua orang tuanya, bisa membaca, menulis ya. Kita bandingkan dengan orang-orang seperti Pak Sidik atau seperti saya. Saya sejak kecil sudah berpredikat Pak sebagai BA, buta asli ya. Karena saya lahir
sebagai tunanetra, saya tidak bisa melihat wajah saya sendiri di cermin. Saya tidak bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Saya nggak bisa nonton TV, nggak bisa naik motor, tidak bisa baca tulis, dan banyak sekali hal-hal yang membuat saya tidak bisa. Contohnya apalagi? Mau masuk sekolah ditolak, mau kerja ditolak juga. Bahkan dari pasangan hidup, wah, butuh perjuangan yang keras hanya karena matanya. Nah sekarang kalau mau dibandingkan antara bapak ibu sama saya, stresnya lebih besar siapa? Ya, kita buat regu deh. Ya, untuk saya nih, karena saya tidak melihat gelap, jadi saya bikinlah saya ini adalah grup kegelapan. Ya, sementara bapak ibu dikaruniai penglihatan, saya sebut dengan grup keterangan. Keterangan RT, keterangan RW. Nah tentunya kita akan berpikir, oh, yang stresnya lebih tinggi, ya, the bigger, apa itu Pak ya? The bigger stress is in front of me, ya. The higher stress is in front of me, ya, di hadapan saya, di hadapan orang-orang yang umumnya dianggap tidak memiliki kesempatan atau kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dianggap kurang, dianggap terkucilkan. Tapi sering kita jumpai. Egonya juga. Kalau di sinetron kan gitu Bu ya. Sering kita jumpai bahwa orang yang stresnya lebih rendah, kita pikir, tapi ternyata hidupnya dibebani oleh stres itu sendiri. Padahal kalau kita mau sukses sebenarnya sederhana. Stres dan interest itu mutlak ada dalam kehidupan. Kita nggak bisa menghilangkan yang namanya stres, pasti ada. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita memposisikan interest kita lebih tinggi daripada stresnya. Nah inilah yang ingin saya share dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada orang-orang seperti saya atau Pak Sidik, sebenarnya yang hebat luar biasa bukan orangnya Bu, tapi yang hebat dan luar biasa adalah yang menciptakannya dan yang mendukungnya. Itu yang membuat hebat dan luar biasa. Jadi pertama ketika saya lahir, orang tua saya stres. Anaknya tunanetra, ya. Namun mereka memupuk interest lebih tinggi. Interestnya apa? Allah sudah berikan anak yang berkebutuhan khusus harus dididik. Allah memberikan anak yang setia. Kenapa? Anak saya kalau besar ke mall tidak perlu dirakhirin. Setia, ya. Hemat energi. Kenapa? Gak perlu lampu dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang membuat orang tua saya bisa bertahan. Kenapa rasa syukur, rasa sukacitanya itu bisa timbul? Karena mereka memposisikan interest itu lebih tinggi. Sampai akhirnya saya mulai tumbuh dengan lucu-lucunya menjadi seorang balita. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Umumnya kalau ada orang tua punya anak yang tunanetra, apa yang dibilangnya? Nah jangan keluar, bahaya. Apalagi nanti diculik, ya, dan macam-macamnya. Itu adalah stresnya. Namun alhamdulillah kembali orang tua saya mengajarkan untuk interest. Jadi orang tua saya tidak pernah melarang saya. Jadi kalau saya keluar main, tetap diajak gabung sama anak-anak yang lain. Nah yang lucu Bu, wah mereka bingung, tetangga bingung. Kenapa ya anak buta itu larinya kenceng? Jadi dulu kalau main ular tangga ya, main benteng larinya cepet Bu. Ah caranya gimana? Ah dengerin suaranya. Kalau anak yang di depan saya lari, ada suaranya. Kalau ada gol, dia lompat. Nah saya ikut juga. Ya. Kadang dia iseng dia lompat gini, saya lompat juga kan. Orang nggak tahu ya. Itu adalah stress interest pada saat saya balita. Lalu mulai masuk ke jenjang pendidikan. Bapak Ibu bayangkan, kalau stresnya pada saat itu adalah gimana ya musiknya? Saudara, kamu hanyalah seorang buta. Allah tidak adil pada kita, kayak gitu. Apa yang
kenyataan, maka saya tidak akan pernah ada sampai seperti sekarang. Namun pada saat itu orang tua saya bilang, Mas Rama, kamu harus sekolah, kamu harus bekerja, dan kamu nanti harus menjadi seorang kepala rumah tangga. Itu yang disampaikan sampai akhirnya saya alhamdulillah masuk ke SLB. Saya selesai sampai kelas 6 SD, lalu lanjut di sekolah umum SMP sama SMA-nya sampai kuliah. Jadi alhamdulillah saya saat ini sudah menyelesaikan sarjana saya ambil sastra Inggris dan administrasi negara. Saat ini juga sedang menyelesaikan S2 saya. Nah, ini info yang belum saya sampaikan ke Pak Walnek, belum ditambahkan informasinya karena baru dilantik Sabtu kemarin. Jadi alhamdulillah saat ini saya juga menjabat sebagai salah satu dari dosen di LP3I. Oh, luar biasa, luar biasa. Nah, nanti mungkin saya akan move ke komputer saya, tapi sebelumnya saya ingin ceritakan lagi. Karena waktu kecil ada hal yang membuat stres saya menjadi lebih rendah daripada interestnya. Apa itu? Video game. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar yang namanya Atari. Nah, itu video game zaman dulu. Dulu tetangga saya kaya, Bu. Itu bukan saya, ya. Tetangga saya kaya banget. Jadi pada saat itu saya memang bepergian, suka ke rumah tetangga. Jadi kalau mereka lagi main Atari kan saya senang tuh suaranya. Nah, waktu itu saya iseng aja nih bilang sama orang tua, Bu, minta Atari, gitu ya. Kalau Bapak Ibu saya stresnya pada saat itu, kamu untuk apa membeli Atari? Kamu kan tidak melihat, pemilihat. Buang-buang duit aja. Nah, kan karena orang Jawa jadi, ya. Pakai nalar dong. Gimana mungkin kamu yang tidak melihat itu bisa main Atari? Membaca saja sulit. Namun pada saat itu orang tua saya oke, dibelikan. Meskipun bayarnya cicilan sampai 2 tahun. Tidak apa-apa, tapi tetap dibelikan. Jadi pada saat itu Bapak Ibu saya tidak peduli apakah saya bisa main atau tidak. Yang terpenting adalah saya memperoleh dulu apa yang saya butuhkan. Baru ketika saya bingung gimana cara mainnya, disitulah dicarikan solusi. Dicarikan teman, dicarikan pendamping oleh adik saya untuk main, sehingga akhirnya saya pun bisa main Atari. Mungkin Mbak Isya sudah siap laptopnya? Sudah. Sudah ya? Yeah. Saya akan coba demonstrasikan. Saya ada sebuah emulator di sini. Mungkin Bapak Ibu penasaran bagaimana tunanetra main game. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Rama akan demo. Luar biasa. Apalagi yang bisa ditunjukin? Mungkin Rama buka blog dulu. Oke ya, saya akan buka blognya. Mungkin ada yang mau mencoba memainkan ini. Saya akan berikan hadiah iPad 2 kalau bisa mengalahkan nilainya, tapi matanya harus tutup. Matanya harus ditutup ya. Oke ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana saya mengoperasikan komputer ini. Jadi Bapak Ibu ternyata dari video game inilah yang akhirnya menambah interestnya tambah tinggi lagi daripada stresnya. Jadi di situ saya belajar mengetik 10 jari. Kemudian saya juga mulai dulu belajar itu DOS ya untuk komputer ya. Sampai akhirnya saya menemukan atau mempelajari teknologi yang namanya pembaca layar. Jadi pembaca layar ini memungkinkan saya untuk mendengarkan informasi yang muncul di layar monitor. Mungkin saya coba demonstrasikan. Saya akan coba mengetik, nanti baru membuka blog. Nah, suaranya. Mengetik cepat dari tangan kita Bapak Ibu. Oke, saya akan coba ketik ini ternyata ya, FFF ya. Oke, saya akan coba ketik tanpa suara di sini.
Speedboat, Orion Solid Rosa Sandwich Settings, calling for Solid Visit, and then back up the Yankan to Tankan and Top. Nah, dia mendengarkan itu, luar biasa. Kita dengerin aja musik kan? Ya, lalu tadi diberitahukan bagaimana saya membuka blog. Mungkin untuk lebih gampang saya bukakan PowerPoint juga, gitu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana saya biasanya membawakan training atau membawakan perkuliahan. Jadi seperti untuk memudahkan biasanya filenya saya bikin rapi namanya ya. Jadi kalau saya butuh slide, nah seperti ini. Jadi sekaligus bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke, ini website saya, Bapak Ibu, www.ramaditya.com. Ini berdirinya sejak tahun 2003. Kemudian, ini adalah mungkin kalau Bapak Ibu berpikir bahwa YouTube itu isinya video, ya hanya dinikmati oleh orang-orang yang berpenglihatan. Nah, di channel YouTube ini, alhamdulillah saya sudah menaikkan kurang lebih 106 video. Sudah ada 100 pelanggan dan sudah disaksikan lebih dari 60.000 kali. Nah, ini isinya adalah video ketika saya main musik, ketika saya membuat review atau ulasan tentang teknologi dan juga seminar-seminar. Jadi Bapak Ibu yang mau tampil di YouTube ini boleh ganteng dan cantik dari sekarang ya. Atau kalau ingin berinteraksi dengan saya di Facebook, ya ini Facebook saya, ini Twitter saya. Kebetulan saya juga seorang penulis novel, jadi saat ini sedang menyelesaikan novel dan bergabung di sebuah grup yang namanya Rumah Pena. Ini Rumah Pena. Kemudian juga saya banyak menulis untuk kolom teknologi di detik.com, yaitu di Detik.net. Ini artikel saya, beberapa di antaranya. Ini yang terbaru. Dan tadi sudah disampaikan, ini ketika saya meraih gelar sarjana, dan inilah orang-orang luar biasa di belakang saya, orang tua saya. Dan Bapak Ibu, Rama juga Ayo Rama, kita duduk lagi. Nah, Bapak Ibu, itulah seorang Eko Ramadi. Mungkin berdiri ya Pak, biar bisa saya lihat ya. Bisa lihat.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sangat salut kepada Rama yang begitu luar biasa, bisa mempunyai berbagai talenta, dan ini membuat saya secara pribadi malu gitu. Normal tapi tidak bisa banyak memiliki talenta. Pertanyaan saya adalah, dan ini mungkin nanti juga bisa dijawab juga oleh Pak Sidik ya. Rama dan Pak Sidik kan memiliki kekurangan dan pasti pernah stres gitu ya, pernah stres, pernah galau gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi kegalauan atau stres tersebut sehingga cepat bangkit? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana atau apa cita-cita Rama ke depan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada panjang nggak apa-apa Pak ya? Silakan. Panjangnya berapa lama? Panjangnya mungkin sampai jam 7:30. Ya insya Allah saya akan coba jawab. Kalau stres atau galau tentunya saya pernah mengalami. Saya akan ambil contoh tahun 2010 kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar bahwa saya terkena kasus soal pembohongan publik ya, soal musik game itu. Jadi itu cukup membuat saya galau juga ya. Pastinya ngeri ya karena sudah sudah dikenal, kemudian banyak orang-orang yang kemudian mencela, yang menghina, sampai pernah diteror juga, disakiti secara fisik juga pernah gitu ya. Itu saya alami. Hanya di sini yang saya ambil lagi-lagi pelajaran dari kedua orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang begini, kalau kamu berhadapan dengan masalah, bukan salah yang lain, tapi itu adalah salah kamu sendiri. Karena apa? Itu sudah ada firman-Nya. Jadi kalau menurut dari firman Allah bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi itu akibat tanganmu sendiri. Jadi harus responsible. Ya, dan untuk itu orang bilang jangan pernah mengajukan pertanyaan kenapa, tapi bagaimana. Intinya adalah bagaimana saya keluar dari persoalan itu. Yang namanya manusia tentu tidak pernah luput dari kesalahan. Maka dengan pertanyaan bagaimana, saya selalu cari akal bagaimana caranya saya keluar dari masalah tersebut. Bagaimana saya harus bisa mengembalikan pribadi saya. Dan alhamdulillah kemarin King Andy berkenan untuk mengangkat saya kembali. Dan mungkin nanti sebelum saya kasih jawab ke Pak Sidik, saya langsung jawab ke pertanyaan yang kedua. Sebagai tanda terima kasih juga kepada Allah, saat ini alhamdulillah saya salah satunya adalah dengan Pak Wanek. Jadi saya memang bercita-cita ingin memberikan spirit atau motivasi, salah satunya lewat video yang saya naikkan di YouTube, kemudian juga lewat buku-buku yang saya tulis. Insya Allah sekarang ini sedang berencana untuk mendirikan sekolah broadcast untuk teman-teman yang tunanetra. Jadi kebetulan ada relawan Pak. Luar biasa. Pendirinya bukan saya, tapi ada relawan-relawan yang memang kami sangat tergerak untuk memberikan public speaking buat teman-teman yang tunanetra supaya mereka pun mereka bisa maju. Ya, itu salah satunya. Kemudian untuk diri saya sendiri tentu saja saya ingin bisa menjadi seorang bapak. Itu yang saya sudah cita-citakan juga. Dan insya Allah saya minta tetap doanya semoga saya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan agar saya bisa terus keliling, terutama untuk anak-anak muda. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau untuk yang sudah dewasa ya sudah banyak. Saya menganggap Bapak Ibu di sini semua masih muda. Tapi untuk yang sudah lebih dewasa itu sudah ada yang menghandle, yang misalnya Pak Mario Teguh, Mario Bros, Mario Kempes dan yang lain-lain. Ya, sudah ada yang handle. Nah, saya melihat bahwa generasi muda ini masih jarang yang mau handle. Jadi insya Allah saya berniat untuk bisa keliling ke berbagai sekolah, berbagai perusahaan, di mana di sana ada semangat muda. Untuk pertanyaan yang nomor 1 untuk Pak Sidik, saya serahkan kepada Pak Sidik. Silakan dijawab Pak Sidik. Kalau stres, gimana caranya ngadepin? Stres, saya selalu zikir kepada Allah. Zikir ya, oke. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi antana. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi antana ayatin. Jadi selalu zikir. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi antini mahabbat taqwa margataka. Hidupku, matiku, semua segala urusan dunia dan akhirat saya pasrahkan kepada Allah.
Itu aja. Orang mencaci maki, yang udah yang mencibir, ini itu saya biarkan aja. Biarkan saja, saya biarkan aja. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sidik juga. Ada lagi, Bapak Ibu? Satu lagi untuk Ramo mungkin? Ya, silakan dulu. Ya, ini ibu-ibu nih. Wah, luar biasa. Sebelah kanan saya ya. Iya. Oh, bisa tahu ya? Kalau lawan jenis insya Allah sama tahu. Bisa, hati-hati. Silakan dulu. Ya, jadi secara pribadi saya salut ya sama Mas Rama dengan sama Pak Sidik. Nah, bagaimana semua orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan apapun itu. Nah, bagaimana cara kita setelah kita bisa meningkatkan interest pada diri kita, bagaimana kita meningkatkan interest pada orang lain? Karena di sini kita tidak hidup sendiri, mungkin ada calon istri, mungkin ada calon mertua. Nah, itu bagaimana kita meningkatkan interest mereka terhadap kekurangan yang kita miliki. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan pertanyaannya. Silakan, Bang. Baik, ini saya akan jawab dengan sederhana. Saya ingin tanya sama ibu. Ibu melihat Pak Sidik Pak Sidiknya interest banget ya. Dalam hidupnya interest sekali. Karena apa? Beliau dalam kondisi yang seperti ini. Wah, ceritanya saya sok normal ya Pak. Ya. Beliau dalam kondisi yang seperti ini tidak seperti kita ya. Beliau yang seperti ini. Beliau bisa meningkatkan kemampuan dirinya, bisa interest. Alhamdulillah untuk saya dan juga untuk teman-teman lain interest. Maka secara otomatis lingkungannya akan interest juga. Karena memang itu sudah menjadi hukumnya. Kita pasti senang berkumpul dengan orang-orang yang semangat. Kita berkumpul dengan orang-orang yang penuh senyuman, berkumpul dengan orang-orang yang penuh kebahagiaan. Maka insya Allah dekat-dekat dengan orang yang seperti itu, insya Allah kita akan penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan. Coba kalau ibu buka Facebook, buka Twitter, statusnya galau naik ya. Iya, stresnya pasti akan naik juga kita gitu ya. Sekali dua kali masih bisa tolerir, tapi selebihnya. Nah, karena memang itu sudah hukumnya. Jadi sederhana Bu, saya punya pepatah begini. If you want to be loved, make yourself lovable. Kalau Anda ingin dicintai, jadikanlah pribadi Anda itu pantas dicintai. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik ke referensi tadi, referensinya positif, tidak referensi negatif gitu ya. Kalau kita banyak referensi positif, kita akan lebih meningkatkan interest kita sendiri. Betul. Ada satu lagi sebelah ini ya, silakan Pak. Ya, ini benar-benar satu lagi ya Pak ya, yang terakhir ya. Nah, ini depan saya. Ini di mana? Depan saya betul. Sebelah kiri. Tetap aja mencium orang aroma ibu Namanya nih. Silakan Pak, sebelah kiri. Terima kasih Pak. Saya apresiasi dan salut pada Pramo. Yang saya tanyakan, Pramo memiliki multi dan bisa mengoptimalkan talenta-talenta yang banyak. Sebenarnya kita semua ini punya multi talenta, setuju? Tapi kadang-kadang yang normal kita ini, mohon maaf, hanya bisa mengoptimalkan satu atau dua saja. Nah, Pramo bisa mengoptimalkan multi talenta tersebut dalam jumlah yang banyak ini bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, baik. Saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya, Pak. Pernah jatuh cinta, Pak? Berkali-kali. Pernah ya? Berkali-kali. Saya tanya dulu sama Bapak. Iya. Sebelum jatuh cinta, Bapak pernah nulis puisi nggak? Sering. Sering juga? Sering. Pernah menembus hujan badai jalan sendirian gitu? Belum pernah. Belum pernah. Kira-kira kalau Bapak jatuh cinta, kekasihnya naksir juga, dia ada hujan badai suruh jemput, Bapak berangkat nggak? Ya. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Karena apa, Pak? Karena Bapak punya cita-cita dan Bapak punya tujuan. Visi yang ya. jelas tadi. Ada visi, ada misi. Kalau kita mampu mencintai diri kita, insya Allah ide-ide kreatif itu akan muncul. Karena saya nggak bisa ngomong Pak untuk itu. Jadi nggak bisa ngomong untuk, bagaimana untuk menumbuhkannya. Kalau saya coba dulu mencintai hidup saya dan apa yang saya kerjakan. Biasanya Pak kalau jatuh cinta itu kreatif Pak. Lihat aja ya, kalau ada perayaan-perayaan ya, yang macam-macam ya, perayaan yang saya tidak tanyakan sebenarnya.
Orang kreasi coklat, kreasi kalimat, kreasi kata-kata yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan itu ketika cinta itu tidak ada. Ya, Bapak Ibu berjuang lebih keras, lebih ganas, lebih terengginas ketika sudah ada momongan. Sebelum ada momongan mungkin nggak segawat itu perjuangannya, tidak sesemangat itu. Ya, jadi boleh saya simpulkan bahwa kalau kita mencintai hidup kita, maka rasa kreatif itu akan dengan sendirinya timbul. Dan yang ingin saya tekankan bahwa setiap individu ini memang berbeda-beda kemampuannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan minder, karena setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, itulah Eko Ramaditya, inilah Pak Sidik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita hari ini. Dan sama seperti Pak Sidik, Rama juga akan mengajak kita bermain untuk bagaimana rasanya untuk tidak memiliki yang namanya mata. Silakan Rama, mau pindah ke kopi. Saya pindah dulu. Kita tahu bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar pada diri kita. Saat ini Bapak Ibu sedang merasakan berada dalam kondisi tidak melihat. Inilah Bapak Ibu yang dirasakan oleh kami para tunanetra sejak kecil hingga saat ini, bahkan mungkin sampai kami menutup hayat. Bapak Ibu kalau diizinkan, saya mau tanya sama diri Bapak Ibu sekalian, bagaimana seandainya saja detik ini Allah mencabut nikmat penglihatan itu dari mata kita. Saya mau Bapak Ibu bayangkan, bagaimana kalau hari ini Bapak Ibu tidak lagi bisa melihat wajahnya sendiri? Bagaimana ketika Bapak Ibu tidak bisa lagi melihat wajah kedua orang tuanya? Bagaimana ketika Bapak Ibu tidak bisa lagi naik motor, nyetir mobil? Bagaimana ketika Bapak Ibu tidak bisa membaca buku, menulis catatan? Bagaimana ketika Bapak Ibu tidak bisa lagi bekerja menggunakan komputer? Dan bagaimana kalau Bapak Ibu mulai hari ini berjalan harus dituntun, yang sebelumnya Bapak Ibu bisa mudah berjalan? Bapak Ibu, saya mau tanya lagi sama diri kita masing-masing. Selama ini ketika penglihatan itu masih ada, ketika anggota tubuh kita masih ada, apakah kita sudah sadar bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan nikmat yang begitu besar? Kalau Bapak Ibu bilang iya, kenapa selama ini kita masih lebih sering mengeluh? Kenapa selama ini kita masih lebih sering putus asa? Kenapa selama ini kita masih sering kurang percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya? Kita punya mata, tapi kita pakai untuk apa mata itu? Kita punya tangan, kita pakai untuk apa tangan kita? Kita punya kaki yang sempurna, ya Allah. Apa jadinya kalau kaki itu diambil seperti halnya Pak Sidik? Maka nikmat
Umat Tuhanmu yang mana lagi engkau dustakan. Tapi kami lemah ya Allah. Tapi cobaan ini terlalu berat buat kami. Maka ketika buku-buku motivasi tidak lagi bisa menolong kita, maka ketika curhatan teman tidak lagi bisa menolong masalah kita, maka ketika suara Pak Warnek, suara saya, suara Pak Sidik sudah tidak bisa lagi memotivasi Anda, maka kembalilah kepada yang punya masalah. Maka serahkanlah semuanya kepada yang punya masalah. Karena kami, para trainer yang ada di sini, kami juga tidak punya jawaban atas solusi Anda. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Allah punya solusi untuk semua jawaban kita, asal kita mau bersyukur. Kita lihat Pak Sidik, stresnya lebih tinggi daripada kita. Kita lihat teman-teman tunanetra, mereka tidak bisa melihat dunia. Dan sekarang Bapak Ibu sedang merasakan betapa sulitnya kehidupan kami. Bapak Ibu bayangkan, kami dihina, kami dicemooh, kami dikucilkan, kami dianaktirikan. Tapi masih ada di antara kami yang mau berjuang, interestnya lebih tinggi. Maka Bapak Ibu, marilah mulai sekarang kita syukuri apa yang kita miliki, setidaknya atas kelebihan yang kita punya. Dan kalau Bapak Ibu mungkin dalam kehidupan ini masih merasa berat, masih merasa galau, mungkin itu karena selama ini kita tidak memadukan kekuatan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka saat ini dalam kegelapan ini, saya minta Bapak Ibu untuk membayangkan, untuk menghadirkan wajah orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan wajah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mungkin selama ini usaha kita tidak lancar, terhambat, karena kita jarang minta restu. Karena kita jarang bertanya, apakah mereka bahagia? Mari kita bayangkan, kita peluk mereka, percaya dengan kekuatan Allah. Meskipun mereka jauh, tapi permohonan maaf kita, mereka bisa mendengarnya. Terima kasih, Rama. Terima kasih, Pak Sini. Kalian telah mengajarkan kami bagaimana cara untuk bersyukur. Kalian telah memberitahu kami bagaimana untuk membuka mata. Selama ini kami mungkin buta. Kami punya mata, tapi kami tidak bisa melihat dengan sempurna. Kami punya kaki, tapi kami tidak bisa berjalan dengan maksimal. Wahai Rama, wahai Prasmita, kalian adalah orang-orang yang lebih mulia dari kami. Kalian punya visi yang jelas. Kalian mandiri, dan kalian tidak pernah mengeluh dari kehidupan dan keterbatasan yang kalian alami. Kami benar-benar malu pada diri kami sendiri. Kami benar-benar merasa belum berbuat apa-apa. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kekurangan dan keterbatasan cara kami berpikir ya Tuhan.
Sebagai suami kami belum memberikan yang terbaik untuk istri kami. Sebagai istri mungkin kami belum pandai untuk memuliakan suami kami. Sebagai orang tua mungkin kami belum mampu untuk membahagiakan anak-anak kami. Belum mampu mendidik mereka dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah kami kesempatan ya Tuhan untuk memperbaiki diri kami ke depan, untuk menjalankan dan untuk fokus kepada apa yang kami miliki. Kami ingin berbuat lebih baik, kami ingin berbuat lebih banyak, dan kami ingin berbuat untuk orang-orang lain di sekitar kami. Berikan kami kesempatan untuk bekerja di departemen kami ini dengan baik, untuk bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan apa yang kami miliki, dan berkontribusi untuk kebaikan diri kami, keluarga kami, dan bangsa dan negara kami. Terimalah doa kami ya Tuhan. Berilah kami kesehatan dan kelancaran untuk lebih baik dan lebih berbuat di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kepada saudara Rama dan Sidik, kami mengucapkan terima kasih. Kalian telah membukakan mata kami untuk kebaikan dan kekurangan kami selama ini. Kami juga turut mendoakan semoga kalian lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan untuk dicapai di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah akhir dari sesi kita pada hari ini. Kami tidak bisa berkata-kata banyak, dan kami tidak bisa memberikan teori-teori yang banyak. Kami hanya memberikan contoh, memberikan bukti, memberikan gambaran bahwa kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya kemauan, dan kalau kita fokus kepada apa yang kita miliki, mudah-mudahan tidak ada yang sulit di kolong langit ini. Untuk itu, mari kita tengok kiri dan kanan. Kita saling bersemangat, menyemangati dan bermaaf-maafan. Saling menatap hari depan yang lebih baik. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Mari kita berdiri semuanya. Kita saling bermaaf-maafan, kita saling memberikan semangat kiri dan kanan. Ya, silakan. Mudah-mudahan departemen kita, divisi kita, kementerian kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada satu format yang kami sediakan di bahan Bapak dan Ibu. Mohon diambil bahannya. Ada satu format lagi yang kami sediakan. Tolong diisi. Kira-kira action atau perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga dan lingkungan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Mohon di bagian akhir dari materi ada form yang kami sediakan.